Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan dari SMK Mukti Subang. Saya dari batch 41. Soal pertama adalah menjelaskan alur masuk ruang CPC. Pertama, petugas CPC menggunakan seragam khusus atau jumpsuit, lalu memasuki ruang searching. Pertama, untuk melakukan body check, di sana petugas CPC atau teller akan ditelanjangi, lalu lapor ke satpam atau security, lalu body check lagi di ruang searching kedua, lalu memasuki ruang proses uang tunai. Setelah itu lapor ke leader atau supervisor dan mulai bekerja sesuai arahan leader atau supervisor. Soal nomor 2 adalah berapa jumlah ruangan di CPC. Di CPC ada 5 ruangan, yaitu searching, proses, packing, hazarah, dan loading. Ruang searching adalah tempat untuk menggeledah petugas CPC, contohnya seperti memeriksa barang bawaan petugas. Terus ruang proses, ruang untuk melakukan proses uang tunai, seperti menghitung, menyortir, pengebanan, pengebrudan, pembongkaran, dan pengisian uang tunai ke dalam kaset ATM atau CRM. Lalu ruang packing, tempat packing uang kaset kepada plastik. Ruang hazanah adalah ruang untuk menyimpan uang tunai dan kaset atau kanvas bag yang berisi uang. Lalu ruang loading itu adalah tempat serah terima kanvas bag yang berisi uang dan kanvas bag yang berisi kaset antara tim CPC dan tim CIT atau RPL. Pemrosesan uang ada 3 macam, yaitu pertama ada CIT atau count on site, di mana kastadi melakukan perhitungan uang per lembar dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Kedua, bulk bundle content BBC atau global count adalah sistem transaksi antara kastadi dengan nasabah, di mana kastadi melakukan perhitungan uang secara global per bundle dengan disaksikan oleh nasabah. Nah, yang ketiga ada transaksi state to content atau STC, adalah di mana kastadi tidak melakukan transaksi melainkan pencocokan kanvas bag atau secure bag dan nomor seal dengan yang tertera pada formulir YOR sambil disaksikan nasabah. Soal nomor kelima adalah tentang prosedur kerja CIT. Pertama, security memeriksa setiap kendaraan yang akan keluar seperti surat jalan, kelengkapan peralatan, kondisi kendaraan, BBM, pintu berangkas. Kedua, mengambil rute jalan yang aman dan sesuai dengan trip. Ketiga, petugas bertugas menjadi pengemudi wajib bertanggung jawab pada rekan yang digunakan. Keempat, pintu dan kaca jendela harus tertutup dan terkunci rapat selama dalam perjalanan. Kelima, dilarang memberi tumpangan pada siapapun. Keenam, dilarang merubah rute perjalanan tanpa izin. Ketujuh, melaporkan ke petugas admin CIT setiap tiba atau selesai dari silent. Kedelapan, melaporkan ke petugas admin CIT setiap tiba atau meninggalkan klien di jumlah nominal uang yang di pick up. Kesembilan, mematuhi tata tertib lalu lintas. Dan kesepuluh, lanjut perjalanan selanjutnya ke bank atau retail atau kembali ke kantor. Soal nomor 6, proses penggantian kaset saat di lokasi. Pertama, buka upper kompartemen untuk mengganti mode normal ke mode SOP. Lalu masuk ke menu SOP, masuk ke menu replenishment. Lalu lakukan print cache atau print counter lakukan clear cache, lakukan print cache, buka lower kompartemen, ganti kaset lama dengan yang baru, lakukan add cache per kaset atau BOC. Nah, lakukan print cache atau counter, lakukan test cache, lakukan admin card, tutup lower kompartemen, laporkan kunci chain close ke admin PKT, ubah mode SOP ke mode normal. Tutup upper kompartemen, dan terakhir pastikan semua terkunci dan tidak ada dokumen atau kunci yang tertinggal. Soal nomor 7 adalah perbedaan mesin ATM dan CRM. Jumlah kaset di ATM ada 5. 1 reject atau retract box ditambah 4 kaset denomisasi. Tidak ada sensor deteksi uang, cash slot tidak bisa digunakan untuk memasukkan uang. Tampilan layar monitor masih belum touchscreen, hanya bisa untuk 1 denom per mesin ATM. Fungsi reject dan retract dalam satu kaset atau satu box
box di di ATM berfungsi untuk menyimpan uang cash saja ya. Posisi kaset pada mesin tidur dan raknya berdiri. CRM memiliki 6 jumlah kaset atau box, 1 reject tambah 1 retract dan 4 kaset denomisasi. Terdapat sensor deteksi uang BP atau BC ya. Cash slot berfungsi untuk tarik dan setor uang. Tampilan layar monitor sudah touchscreen, mesin bisa multi denom. Fungsi reject box di mesin untuk menyimpan uang setoran nasabah yang tidak diedarkan outlay dan menyimpan uang cash. Posisi kaset pada mesin tegak lurus dan raknya tidur. Soal nomor 8 adalah menjelaskan proses pengembadan. Yang pertama, uang yang disortir dengan mesin dalam 100 lembar di band dengan selotip. Saat pengembadan selotip tidak boleh menempel di uang. Uang di band berdasarkan aturan emisi lama dan baru. Untuk emisi lama, posisi dan di angka 0 ke 4 dari kiri, angka terlihat menjadi 1000, dan untuk emisi baru, posisi band di angka 0 ke 3 dari kiri, angka terlihat menjadi 100. Uang yang di band disusun dalam satu brood dengan di teknik passing dan ditali, kemudian di packing dalam plastik sebanyak 10 brood uang. Lalu soal nomor 9, 80 lembar dikalikan 50.000 yang ditambah 75.000 yang sudah dikalikan 1000 karena di tiap brood ada 1000 lembar yang hasilnya menjadi 75.000. Lalu dikalikan lagi 50.000 dan hasilnya akhirnya yaitu 3.754 juta rupiah. Lalu nomor 10, satu kaset pertama ada 2 dikalikan 1.250, lalu dikali denominasi 50.000. Lalu hasilnya ditambah satu kaset denominasi 100.000 yang sudah dikalikan 1.250 lembar dan hasil akhirnya adalah 250 juta rupiah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.